Mrs. Dennis kesana ketemu dengan saya dan tentukan tanggal 12. Dan ternyata pas tanggal 12 itu saya buat misa pertama sebagai pastor. Saya buat misa pertama sebagai pastor itu tanggal 12 September 1995. Saya rasa ini suatu kesempatan yang bukan soal kebetulan, tapi sebagai suatu rahmat yang saya rasa sangat luar biasa. 25 tahun yang lalu saya berpisah di keluarga saya, dan hari ini kita berpisah di tempat ini. Syukur atas pengalaman rahmat, terima kasih atas kita Tuhan dan kebersamaan kita, dan kita nyatakan dalam perayaan Ekaristi ini menyadari diri sebagai orang yang berdosa dan kesalahan. Baiklah kita nyatakan sesal dosa dan salah kita dengan berdoa. Saya mengaku Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasai. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap sesama manusia yang sama dengannya? Dia hanya dengan belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampunilah kesalahan sesama.
Sebab orang-orang yang panas hati mengobar-obarkan penampilan. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terus-menerus Dia memurka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah kamu saling
dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan membuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah Injil Tuhan. Saya tidak menjelaskan tentang kitab suci, tapi mungkin lebih baik saya bercerita tentang pengalaman praktis yang saya alami sebagai pastor dan hari ini kita rayakan 5 tahun saya. Baik, berpikir dan mengambil keputusan untuk menjadi seorang pastor, kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti. Saya sendiri juga dari awal tidak bercita-cita untuk menjadi pastor, tapi tertangkap. Akhirnya tertangkap. Karena demikian, dari seluruh proses pendidikan dari awal, sejak sekolah, mulai dari SD, SMP di kampung, lalu mulai tamat SMP, masuk seminari. Masuk seminari waktu itu, saya mengatakan kepada kakak saya masuk SMA. Dan waktu itu kan masih ada SPG, ada STM, ada SMEA, waktu masa itu ya. Saya mengatakan saya masuk SMA, tapi harus tinggal di asrama. Saya tidak mau tinggal di kos atau dengan orang karena alasan sederhana saja, karena saya tidak mau masak. Karena saya tidak masak, karena saya tidak tinggal dengan orang. Yang penting tinggal di asrama. Dan SMA dengan asrama yang paling baik pada waktu itu adalah seminari. Maka
kakak mengatakan, kalau begitu engkau masuk seminari. Oke, saya pergi urus surat dan tes masuk seminari dan ternyata lulus. Setelah lulus masuk seminari dan menjalani kehidupan di asrama, memang awal-awal tuh setengah mati tinggal di asrama di seminari. Apalagi tinggal di hotel itu dingin sekali waktu itu. Rasanya mau pulang, tapi kebetulan ada saudara juga dekat di situ sehingga rasa kangen dengan keluarganya bisa teratasi karena ada saudara di dekat situ. Oke, akhirnya sekolah dan setelah tamat SMA tidak ada pilihan lain. Memang banyak pilihan mau masuk ke Panas terserah. Waktu itu di seminari mana disuruh boleh melamar ke seminari tinggi di mana saja tidak apa-apa. Saya memilih seminari tinggi di Dalaro SVD. Alasan juga sederhana, saya masuk seminari tinggi di SVD kan kita tidak bayar. Tidak bayar. Jadi oke, masuk di situ dan saya kasih tahu sama kakak saya. Saya masuk SVD tidak bayar, anggaran untuk kuliah karena kuliah di sekolah saya ditanggung oleh kakak saya laki-laki cuma dua orang, jadi kakak laki-laki yang tanggung urus saya. So oke, supaya anggaran untuk saya kuliah itu kakak pakai bangun rumah. So begitu saya sekolah selesai, rumah sudah selesai. Oke, saya masuk seminari tinggi. Sesudah masuk di seminari, pada saat mengambil keputusan untuk menjadi imam, semua proses pendidikan sudah selesai, tinggal mengambil keputusan untuk menjadi imam. Lalu saya terasa berat. Artinya secara akademis sudah selesai. Sekarang tinggal mengambil keputusan untuk mau kaul kekal untuk masuk jadi pastor atau tidak. Lalu saya tidak bisa tahan ambil keputusan bagaimana saya pulang ke rumah. Sebenarnya bukan libur. Saya kasih tahu kepada pembina kami, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya kasih tahu sama saudari 3 orang, satu di Malaysia tidak datang karena jarak jauh, satu di Hong Kong agak dekat ke Bor, di Bor dekat dengan lalu juga jadi pulang dari Momere langsung ambil dia sama-sama ke rumah, dan satu lagi di Solo. Waktu itu dia pakai surat ya, dulu waktu itu tidak ditelepon, kita harus pakai surat, kirim surat dan oke, surat. Setelah makan malam, bapak saya sama 2 saudara duduk cerita-cerita, saya mengatakan demikian. Ini sekolah saya ini sudah selesai. Sekarang ini tinggal ada keputusan menjadi pastor atau tidak. Jadi saya minta pendapat dari bapak, mama, dan kakak. Pertama saya tanya sama bapak saya, apa? Menurut bapak berpikir bagaimana? Saya bisa jadi pastor atau tidak? Bapak bilang, ya kamu itu anak saya, tapi untuk jadi pastor atau tidak itu pilihanmu, keputusan, terserah. Mau jadi pastor juga saya mau, tidak jadi pastor juga saya mau. Saya tidak paksa apa-apa. Lalu saya tanya sama mama, kalau itu dari mama gimana? Mama bilang, saya ketawa. Saya ketawa. Lalu saya tanya kepada kakak laki-laki yang mau biasa, kakak gimana? Ya, sekolahnya saya ngurus, tapi untuk pilihan hidup menjadi pastor kan tidak, itu keputusan, kami tidak bisa paksa. Kami dukung saja. Lalu saya tanya kepada 2 saudari yang lain, menurut kamu bagaimana? Saudari itu biasa tidak ngomong banyak. Ya saya ikut saja, kami ikut saja. Terserah. Oke, baik. Semua terserah pada saya. Sekarang mau saya menjelaskan risiko dari keputusan saya. Pertama, kalau saya tidak jadi pastor, kalau saya tidak jadi pastor, berarti saya menikah, berkeluarga. Dan kalau berkeluarga, kalau bisa, walaupun saya ada bungsu, laki-laki cuma saya dan kakak ini, sebabnya warisan dibagi. Tanah ini nanti untuk siapa, kebun ini nanti siapa yang tangani, kelapa ini siapa yang urus, rumah ini siapa yang tinggal. Sebagai bapak langsung kasih tahu, karena saya tidak mau pengalaman nenek terulang. Kan bapak dan kakak ini kan tidak cocok. Itu karena kesalahan nenek. Nenek tidak bagi tanah pada saat dia masih hidup. Maka bapak semua berkelahi, bapak tanah. Sekarang saya tidak mau, saya dan kakak ini kami cuma 2 orang. Kalau bapak tidak bagi, saat kami 2 bisa baku bunuh. Hanya karena kesalahan bapak. Jadi sekarang bagi, tanah ini siapa kerja, rumah ini siapa tinggal, dan berikut belis. Belis larinya gimana? Saudari 3 orang. Harus dijelaskan. Kakak pertama lari ke siapa? Turun kedua lari ke siapa? Saudari ketiga lari kemana? Itu harus dijelaskan. Lalu bapak bilang, oke, saudari pertama belisnya lari ke mama.
Saudara kedua larinya ke kakak laki-laki. Saudara ketiga lari ke saya. Oke, semua jelas. Jadi dari segi baik saya sudah oke. Sekarang saya jelaskan kenapa kalau saya jadi pastor. Kalau saya jadi pastor, risiko saya pastor SWD, misionaris. Saya tidak mungkin kerja di Flores Timur. Saya tidak mungkin kerja di kampung sendiri. Saya pasti kerja di luar. Dan kalau kerja jauh, selalu ada kemungkinan kalau bapak dan mama sakit dan tidak ada surat, tidak ada informasi, waktu masih pakai surat ya, tidak ada surat, maka saya datang pasti sudah dikuburkan. Karena peraturan kita di keuskupan biasanya cuma 1 malam. 1 malam langsung kubur, tidak tunggu sampai 2-3 hari, tidak. 1 malam langsung kubur. Akhirnya mengambil keputusan jadi pastor. Dan setelah habis, penempatan saya pertama itu di Batu Lari. 95 saya di Batu Lari. Jadi saya sebagai pastor dengan umur 54 tahun sekarang, 21 tahun itu saya tinggal di Pulau. 21 tahun itu saya tinggal di Pulau. Saya menghabiskan kehidupan imamat saya di Timor Leste. 21 tahun. Selama 21 tahun di sini, dan dari risiko dari pengalaman tadi, ketika saya di Australia, bapak saya meninggal. Saya pulang begitu dapat fax, malamnya beli tiket, besok pagi terbang, sampai di Denpasar semalam, terbang ke Mamere, sampai di rumah, sampai di Larantuka, bapak sudah dikuburkan, dan sampai di pelabuhan ada satu teman pastor, itu tahun 2003. Ada satu teman pastor jemput saya, antar ke rumah, lalu aduh teman, bapak meninggal, kamu sudah kuburkan kemarin. Teman tidak dapat ya, tidak bisa dapat penguburan. Saya sudah siap 10 tahun yang lalu. Bapak pasti saya tidak dapat, kan jarak jauh. Oke, jadi saya cuma bisa malam ketiga. Sesudah itu pengalaman mama. Pengalaman mama itu 2 tahun lalu. Ketika saya dalam perjalanan dengan teman-teman dari KBRI Panitia Pemilu, kami ke Denpasar. Dari Denpasar kami ke Bangkok untuk meeting di Bangkok. Sampai di Denpasar, kemanakah saya telepon? Bapak Tia sekarang di mana? Saya lagi di Denpasar. Nenek sudah infus dan sudah lemah sekali. Sewaktu kalau itu ini pakai video call. Begitu video call, saya lihat mama, saya panggil nama, saya panggil mama, dia lihat, kenal suara dan kenal muka, tapi tidak bisa bicara. Nah, mama, tunggu ya. Saya masih ke Bangkok ikut pertemuan 4 hari. Tanggal 7 saya balik. Tunggu ya. Jadi diambil. Dia sudah tidak bersuara lagi ke Bangkok. Selesai ke Bangkok. Sampai di Bangkok saya ganti nomor HP dengan harap langsung bisa dikontak ke lancar. Baru hari kedua, kemana kan telepon? Saya sudah sendiri. Mama ya, nenek sudah pergi. Dan ternyata sebetulnya masih bisa bertahan, tapi karena kakak juga pernah. Kakak melihat infus itu dia agak ya setengah mati ya nafas. Kakak bisa melihat. Mama kalau mau berangkat tidak apa-apa, kami semua sudah ikhlas, sudah tulus. Nanti anak kakak datang dia bisa berangkat. Kasih tahu pagi, mama dia meninggal. Saya di sana sampai di Kupang jam 3, pesawat dari Kupang lalu kita setengah 3. Saya tidak dapat sampai di rumah sudah dikubur sehari sebelumnya. Jadi itu pengalaman menjadi pastor, bahwa risikonya seperti itu. Lalu apa yang paling menyenangkan dan apa yang paling menyakitkan? Selama kerja di Billing, yang paling menyenangkan untuk saya adalah saya mencintai profesi saya. Dan saya dipercayakan kerja di kampus. Memang awal untuk minta ke kampus saya tidak mau, karena saya bilang pimpinan minta maaf, saya bukan orang pintar, bukan orang hebat. Bandingkan dengan teman-teman saya tidak bisa untuk kerja di kampus. Tapi pimpinan mengatakan tidak, harus ke sana. Ya demi ketaatan saya ikut.
Dan saya pelan-pelan berusaha untuk mencintai profesi sebagai dosen di kampus, berusaha untuk mengajar, berusaha untuk memberikan yang terbaik apa yang saya miliki, apa yang saya bisa buat, dan dan semua berjalan dengan baik. Dan di pihak lain, dengan kerja di kampus, saya juga berusaha untuk mengekspresikan diri sebagai orang yang kerja di kampus, jadi dengan tulis menulis dan bekerja sama dengan beberapa wartawan, termasuk Vicky juga ada di sini. Ini satu lagi sementara Julius juga sementara syuting ini, teman-teman yang kita biasa suka baras-baras di media, dan itu betul-betul saya mengekspresikan diri dalam hal ini, dalam bidang ini. Dan yang paling menyedihkan untuk saya bahwa karena saya menghabiskan waktu itu di Lahane di tanggal 7 September 1999 setelah pengumuman referendum. Itu saya misa di Kapela Lahane, itu betul saya siap diri untuk mati karena waktu itu semua sudah lari dan memang situasi sudah sangat parah. Saya masuk Kapela buat misa, dan terus terang waktu saya angkat hosti begini, it's fine mati. Karena waktu itu saya mengatakan ini mungkin bisa saya terakhir sebagai pastor dan sebentar pasti sama pasti tembak mati. Dan ketika angkat piala naik begini juga sama air mata jatuh. Sehingga di diri selama kerja 25 tahun saya menangis sebagai pastor itu pada saat itu. Dan ternyata dari situ saya pikir bahwa mati, ternyata dari situ turun ke Kulhun, dan ketika mau lari ke Atambua di lapangan Permuka itu, sampai di lapangan Permuka waktu itu ada satu teman pastor yang lihat, begitu lewat di situ ada 4 tentara datang. Teman kan nyetir lari cepat, pelan-pelan itu ada tentara. Begitu berhenti, tentara datang, turun kaca. Dua di belakang, dua langsung di samping. Turun kaca. Pas. Kalah sekali waktu itu. Langsung kami di dalam ini pastor. Dia mau pulang kata pastor? Iya kan pastor. Pastor itu kerja dengan mereka di hutan, dengan tentara di hutan. Saya dalam hati satu kali tembak karena 2. Karena kita dulu dekat-dekat kan. Satu kali tembak karena 2. Lalu pastor asal dari mana? Saya bilang, oh kami di dalam, saya dari Lantuka, kami dari Flores 2 orang, satu dari kiri. Tapi satu tentara di samping, saya selendang di sini, itu selendang ini tenun nama merek, saya kenal tenunannya. Lalu, pastor dari mana? Dari Flores. Oh pastor, saya dari merek. Bentar, pastor, saya dari merek. Lalu, bukan, jalan. Ya sudah, sebenarnya setiap kali lewat di lapangan Permuka, saya selalu ingat pengalaman kalau di tempat kami ditembak. Dan waktu lari, saya cuma bawa satu tas ransel kecil, dan di dalam ransel itu cuma biasa saya, buku doa untuk para pastor itu dari 1 sekolah. Itu yang saya bawa. Yang lain berbeda satu celana pendek, celana di badan. Lalu sampai di Atambua, begitu sampai di batas saya tarik nafas panjang. Wah, hidup. Dan sampai di Atambua saya langsung telepon om saya di Jakarta. Bagaimana? Saya masih hidup. Lalu, oke, saya bilang, lalu bagaimana? Kirim saya uang, kirim saya pakaian. Saya di sini bapak belum. Oke, dia langsung kirim uang dan kirim pakaian dan dikirim dalam jumlah banyak 1 ros besar. Sehingga datang saya bagi dengan teman-teman pastor karena mereka lebih kiri dari saya. Sehingga kami berbagi rasa dalam penderitaan. Oke, jadi itu sedikit pengalaman sebagai pastor bahwa. Lalu apa yang menjadi kekuatan bagi saya? Yang menjadi kekuatan bagi saya itu moto. Pertama, moto warisan saya. Jangan takut aku menyertai engkau. Dan kata-kata ini saya betul rasakan sebagai satu kekuatan. Setiap kali melaksanakan tugas,
kesulitan saya selalu berpikir tentang moto saya ini. Dan satu senjata yang sampai sekarang saya tetap pegang sejak 25 tahun yang lalu, itu senjata yang saya tidak buang. Ini seumur imamat saya. Ini seumur imamat saya 25 tahun. Walaupun saya kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak, tapi selalu di saku saya. Dan saya rasakan ini sebagai senjata rahasia hidup saya. Saya beli waktu 25 tahun yang lalu, dan sampai sekarang boleh ganti celana, tapi selalu ini tidak pernah lupa. Kemana saja saya pergi, ini selalu di saku. Walaupun kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak, tapi saya merasakan ini sebagai rahasia kekuatan pribadi dalam diri saya sebagai pastor. Dan inilah kekuatan yang bisa saya alami dan bisa bertahan sampai hari ini. Dan satu doa yang selalu saya sampaikan dalam doa hening pribadi, karena mengekspresikan diri dengan sering menulis dan juga bersama dengan teman-teman wartawan yang lain, maka satu doa sederhana yang selalu saya doakan, Tuhan, jadikanlah saya sebagai alat tulismu, karena Allah selalu menggunakan saya untuk menulis indah di atas garis hidup saya di tembok. Allah menulis indah di atas garis hidup saya di tembok. Tuhan, jadikanlah saya sebagai alat tulismu. Ini doa saya sederhana yang selalu saya ungkapkan sebagai ekspresi diri, ekspresi bakat, dengan membiarkan diri untuk Tuhan pakai sebagai alat tulisnya. Karena saya yakin dan percaya dia adalah yang mana Tuhan beserta kita. Dan akhirnya doamu untuk kita dan doa kita untuk mereka yang mana ada beserta kita. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan berjuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon. Bagi kita, manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa,
yakni damai yang diberikan kepada maka mari kita sama-sama berdoa kepada Yesus Kristus dalam berkata-kata dilahirkannya dari gereja dan segala kami sebagai kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu sebab Allah antara kami ini dan sepanjang masa. Nama Tuhan selalu bersama. Pada kita
bilang pelepasan juga bukan pelepasan ya. Intinya itu saja, karena kita tahu kehidupan kaum berjubah seperti militer, tidak tahu kapan, di mana. Itu atasan yang perintah. Dan kita tidak tahu kita punya bapak ini cepat atau lambat akan pergi meninggalkan. Tapi itu bukan membuat kita sedih ya. Karena apa? Tugas perusahaannya sama seperti di sini maupun di mana beliau nanti kita tetap satu dalam doa. Ya, sekilas kilas balik kelompok Santa Elizabeth berdiri pada tahun 2004 zamannya Suster Kristensi. Dan waktu itu kita mendapat pendamping yaitu Romo Paul Wayne. Kemudian Romo Paul diganti oleh Romo Simon Ciro Sabon, dan terakhir Romo Urbanus sampai sekarang. Kita tahu sebagai ibu-ibu sama seperti Diara ini selalu ingat kalau ada bunga. Ibu-ibu identik dengan feminin dan suka dengan bunga. Dan ternyata pesan ibu-ibu dijawab sama Tuhan. Kita dapat bunga yang paling besar, yaitu bunga lolong. Dan selama berapa tahun kebersamaan kita dengan Romo Urbanus banyak suka dan duka. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Saking banyaknya suka, duka itu nggak kelihatan. Jadi di sini nggak ada air mata meskipun kapan Romo mau pergi kita tidak sedih. Karena apa? Meskipun Romo pergi dan tidak ada romantika kehidupan di kota ini lagi, tetapi kita tahu dan kita yakin bahwa memori tak terpungkiri hanya ada di ibu-ibu Santa Elizabeth. Gimana Romo? Kalau nggak langsung. Hari ini kita roasting Romo dulu. Oke. Romo ditakdirkan pada tanggal 8 September 1995 dan pada tanggal 8 September 2020 genap 25 tahun. Waktu itu Romo menggunakan moto imamatnya, jangan takut, aku selalu menyertai engkau. Dari Yeremia 1-2. Tetapi kita tahu dan tidak mungkin Romo marah, karena apa? Moto itu pun akan kita pakai untuk ibu-ibu Santa Elizabeth kayu besi. Jadi walaupun Romo tidak ada, motonya tetap dengan kita. Ya, meskipun sebelum Romo pakai moto itu kita udah pakai satu. Oke. Romo juga selalu menggunakan filosofi. Tapi apa sih? Jadi pakailah aku sebagai alat tulismu untuk menulis ingat di atas garis hidupku yang ini. Kayaknya itu Romo yang suka, Romo yang nulis. Tapi kita juga menggunakan walaupun tidak sadar. Dan kita sudah mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kita nggak sadar, tapi itu yang terjadi. Maka pada hari ini untuk merayakan pesta perayaan Romo, untuk melepaskan Romo, entah kapan, cepat atau lambat Romo akan pergi dari kita. Tapi bukan perginya hanya fisik saja. Karena fisik Romo pergi, tetapi Romo punya spiritualitas, Romo punya doa tetap tinggal untuk kita. Selamat sore semuanya. Sore. Apa baru tapi tentang sudah berapa tahun. Ini kalau kenalan mungkin sudah masuk. Baik, pada saat ini saya ingin meneruskan perjuangan dari para suster bersama ibu-ibu ini, sama Bapak Ibu Santa Elizabeth. Tidak untuk memberikan sepatah dua kata-kata apa ya, mungkin jauh. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa isinya ya. Saya tidak mengerti karena saya dulu di Deva, jadi kadang-kadang juga main ke sini ya. Oh, ibu sampai sudah tahu berapa orang di Deva. Baik, tidak lama saya hanya mengucapkan selamat datang, selamat sore untuk kita semua, istimewa untuk Romo kita yang tercinta, Romo Urbanus, yang lolos SPD kita apa sekarang?
sudah dikatakan oleh Betina bahwa kita hari ini bersyukur bersama Romo Urbanus yang merayakan 25 tahun habiskan imamat. Tapi kita syukuri bahwa 25 tahun adalah perjalanan yang tidak sedikit, tidak pendek, ya, penuh dengan liku-liku. Tadi Romo sudah bercerita, saya tidak akan bercerita karena tidak mengerti Romo. Saya mengerti Romo Urbanus, namanya Romo Urbanus saya mengerti. Setelah 2 tahun ini mengerti siapa Romo Urbanus. Untuk itu sekali lagi kami para ibu-ibu Santa Elizabeth dan juga para bapak-bapak Santa Elizabeth, lalu para frater dan juga adik sekalian, sekali lagi mengucapkan propisiat untuk Romo Urbanus yang merayakan 25 tahun habiskan imamat. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang indah dengan doa-doa kami yang biasa menyertai Romo untuk tetap setia dalam tugas perutusan, lebih-lebih yang akan menjalankan tugas perutusan baru. Saya juga nggak tahu persis di mana, kapan, tapi jangan lambat atau cepat atau lambat Romo akan meninggalkan kita. Dan itulah orang yang dipanggil Tuhan dimanapun dibutuhkan saat ini atau nanti atau kapan atau nanti malam itu. Terus itu sudah berangkat ya, siap, pronto. Ya, saya tidak mengerti moto Romo Urbanus, tapi ini tulisan jiwaku memuliakan Tuhan. Itu saya hanya minta tolong mahasiswi saya yang tulis, tolong buatkan apa tulisan syukur Romo Urbanus yang bersyukur atas habiskan imamat dan yang sebenarnya menerima tugas baru, jiwaku memuliakan Tuhan. Mungkin tidak ada hubungannya dengan moto Romo, tapi dihubungkan tidak bisa ya Romo, bisa ya. Mungkin saya akan apa hubungannya nanti kalau Romo saya salah Romo itu enggak. Nah, jiwaku memuliakan Tuhan. Saya 2 tahun mengenal Romo. Saya hanya menemukan jiwa Romo itu adalah lembut, adalah jiwa seorang ibu. Betul tidak? Tidak tahu. Ada tidak jiwa ibu? Ada tidak ibu-ibu? Jiwa ibu ada tidak di tempat Romo? Ada. Kok ragu? Aduh, sudah ini sekian tahun kok ragu dengan bapak? Ada. Ada tidak jiwa ke ibu aja? Saya yakin bahwa 25 tahun Romo Urbanus ini menjalankan tugas perutusannya hanya untuk memuliakan Tuhan yang memanggil, yang mencipta. Jadi Amo bekerja sebagai dosen, sebagai pelayanan, peran di paroki ya, loh, cuma 6 bulan tapi kenal tuh. Ya. Gimana aku sebagai jurnalis? Bahwa dia dengan semangat kerendahan hati mau memuliakan semua tugas-tugas saya hanya untuk Tuhan, hanya demi Tuhan, dilakukan untuk Tuhan. Kok tadi cerita di waktu di kakek sampai kedua orang tua meninggalkan, kamu tidak bisa bertindak untuk kita. Tapi Romo iya, Romo percaya, Romo berkuasa. Ikhlas. Maka jiwaku memuliakan Tuhan. Dengan kerendahan hatinya Romo selalu memasrahkan siapa saja yang dicintai, yang didampingi, dan yang lain, yang dilayani sampai saat ini 21 tahun di Timor Leste melayani umat di Timor Leste dengan penuh kesabaran, kerendahan hati,
itu adalah teladan dari Ibu Maria sendiri. Kata-kata ini diambil dari ujian Maria. Itu melakukan jiwaku memberikan. Saya yakin bahwa Romo pun juga menghayati spiritualitas Ibu Maria yang rendah hati, sabar, dan selalu percaya, pasrah pada Tuhan, pada kehendak Tuhan, sehingga sampai 25 tahun Romo Urbanus tetap setia. Kita hanya bisa berdoa agar Romo tetap setia di dalam menjalankan tugas perubahan selanjutnya, khususnya untuk rebusan yang baru. Romo selama 25 tahun menjadi baby dan juga mendampingi para ibu-ibu, para ibu juga kami yang di tempat ini. Karena seperti tanpa Romo Urbanus dulu susah-susah juga belum mana pasti harus minta teman. Tidak mungkin Tuhan itu membuka sendiri. Ya, kita sudah disentuhkan ya, di dalam melayani ini ya, lebih banyak pengalaman di tempat yang bisa berbincang-bincang dengan Romo, sehingga apa yang dilaksanakan karya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan banyak orang yang tertolong. Saya hanya mendengar, tidak melihat, tapi mendengar cerita itu, mendengar sejarah dan kehidupan mereka. Saya turut bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan Romo Urbanus dan Suster Presentin dan suster selanjutnya yang melanjutkan ini, sehingga kelompok ibu Santa Elizabeth ini tetap eksis, tetap melayani untuk sesama. Para ibu, jadilah ibu-ibu yang setia, yang rendah hati, seperti yang telah diteladankan oleh Romo Urbanus, dan selalu jiwaku memuliakan Tuhan. Di dalam pelayanan, tetap jiwaku memuliakan Tuhan. Saya bekerja, saya melayani hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini mungkin Romo ucapan syukur yang bisa kami sampaikan atas nama Santa Elizabeth dan kami semua yang ada di sini. Sekali lagi hanya bersyukur dan terima kasih atas pelayanan Romo Urbanus kepada kami semua, sehingga kami tetap eksis ibu-ibu yang suaranya masih seperti orang 18 tahun. Bukan suaranya, tapi semangatnya yang penting. Semangat untuk memuji, semangat untuk memuliakan Tuhan. Seperti Romo Urbanus setia. Saya memang melihat ada Romo Urbanus seorang Romo, tapi dia ada cita keibuan. Saya bisa melihat kita kalau salah Romo bisa kritik saya. Tidak benar berselingkuh. Tapi bahwa setia di Romo Urbanus ada jiwa itu yang senantiasa mengayomi siapa saja yang datang. Mohon bimbingan, mohon bantuan, mohon dan sebagainya. Sekali lagi, Novisiat Romo Urbanus 25 tahun tadi saya Mamat, dan nanti kalau Romo lambat atau cepat meninggalkan kami, selamat jalan, selamat berjuga di tempat yang baru. Jangan lupa kami tetap ingat di hati Romo dan seorang ibu juga untuk kami. Sekali lagi, Novisiat dan selamat bahagia. Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Baik, dan kelompok ibu-ibu Santa Elizabeth, memang sejak zamannya Suster Chris, saya sudah bergabung dengan ibu-ibu dan jumlahnya selalu tidak pasti. Jumlahnya yang namanya Senin Kamis, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang 2-3 orang, tapi yang penting buat semangatnya tidak mati, sehingga sampai sekarang tetap ada.
Lalu seperti tadi suster katakan soal kerjasama dengan suster OSF, seingat saya waktu tahun 2006 itu saya jadi security di sini. Habis makan malam datang tidur di sini. Karena waktu itu suster Chris katakan kami di sini perempuan semua, dan pengungsi di dalam sini adalah ibu-ibu. Kalau bisa pastor satu datang tidur di sini. Jadi saya makan di Kulhon, habis makan malam saya satu kamar di situ, tidur di situ sebagai security sepanjang malam. Lalu besok paginya pulang. Dan selanjutnya sudah kerjasama yang baik sekali dengan para suster OSF dan juga dengan ibu-ibu yang ada. Sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan bersama, dan juga satu kebanggaan yang luar biasa sampai sekarang patut kita angkat jempol itu adalah bahwa untuk kegiatan ekumene itu kelompok pertama itu adalah kelompok Santa Elizabeth. Kita tepuk tangan untuk ini. Kelompok pertama yang mulai dengan kegiatan ekumene dan selalu tampil eksis dari awal sampai sekarang itu kelompok Santa Elizabeth. Pertama, kedua, bisa bahasa Indonesia di BB Kora sampai sekarang juga masih tetap bertahan. Itu juga karena kelompok Elizabeth, ibu-ibu Santa Elizabeth. Dan inilah peranan dan jasa dari kelompok Santa Elizabeth, walaupun dengan irama yang kadang-kadang tidak pasti, tapi semangatnya tetap ada sehingga kegiatannya selalu ada. Dan untuk itu saya sendiri juga merasakan dukungan banyak. Berkat adanya ibu-ibu, maka saya juga bisa bertahan sebagai pastor seperti ini. Tanpa ada dukungan dan kasih sayang dari ibu-ibu semua dan juga para suster OSF, mungkin ceritanya lain lagi. Tapi sampai pada saat ini kita masih bersatu dalam doa, bersatu dalam karya, bersatu untuk saling mendukung, dan cinta kita masih tetap utuh. Untuk itu terima kasih banyak untuk kasih sayang, terima kasih banyak untuk perhatian, baik ibu-ibu, para suster, dan juga bapak-bapak yang ada di sini. Yang lain memang ibu sendiri yang tampil, tapi bapak-bapaknya selalu support dari belakang, membiarkan, karena tidak semua orang bisa berkesempatan untuk kumpul bersama seperti begini. Terima kasih banyak. Salam juga untuk bapak-bapak walaupun tidak hadir. Walau tidak hadir bukan berarti mereka tidak memberikan dukungan. Mereka memberikan dukungan lewat ibu yang datang secara tidak langsung. Dan yang terakhir lagi, terima kasih banyak untuk semua badan pengurus yang ada seperti tadi sudah disebutkan, sehingga kegiatan ini tetap jalan seperti sampai hari ini, dan juga dukungan untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Pasti masing-masing orang punya kontribusi, masing-masing orang punya sumbangan, dan ketika memberikan sumbangan seadanya itu adalah bukti cinta untuk kelompok, tapi juga cinta untuk saya. Saya yakin itu adalah perhatian dan dukungan kalian untuk saya. Kita tetap saling mendukung, kita tetap saling membantu. Terima kasih banyak untuk kita semua. Tangan untuk diri sendiri.